Selamat pagi semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perjanjian terapeutik. Anggota kelompok kami terdiri dari Ivana Kavi, Alvina, Aulia, Fatima, Farailia, dan Filza. Apa yang dimaksud dengan perjanjian terapeutik? Perjanjian terapeutik adalah kesepakatan antara tenaga kesehatan dan pasien yang dibuat pada awal pelayanan untuk menyepakati tujuan, peran, waktu, serta komitmen selama proses terapi. Dalam pelayanan gizi, perjanjian terapeutik dilakukan antar nutrisionis dan pasien pada awal konseling atau asuhan gizi sebagai dasar membangun hubungan profesional, komunikasi yang efektif, dan kerjasama dalam mencapai tujuan terapi gizi, sehingga intervensi yang diberikan dapat berjalan secara optimal. Lalu, apa aja sih tujuan perjanjian terapeutik? Jadi, perjanjian terapeutik dalam pelayanan gizi bertujuan untuk membangun hubungan saling percaya antar nutrisionis dan pasien, sehingga tercipta komunikasi yang efektif selama proses konseling gizi. Selain itu, perjanjian terapeutik mendorong keterlibatan dan komitmen pasien dalam menjalankan terapi gizi yang telah disepakati. Dengan demikian, proses asuhan gizi dapat berlangsung secara optimal dan mendukung keberhasilan perubahan perilaku makan serta pencapaian tujuan terapi gizi. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik. Dasar hukum perjanjian terapeutik yang berkaitan dengan etika profesi gizi di Indonesia meliputi beberapa ketentuan hukum dan kode etik. Beberapa dasar hukumnya antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta pasien, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan menghormati hak pasien. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 1313 yang berisi pengertian perjanjian, dan pada pasal 1320 yang berisi syarat-syaratnya perjanjian meliputi sepakat para pihak, cara membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Kode Etik Ahli Gizi Indonesia mengatur kewajiban ahli gizi untuk mengutamakan kepentingan pasien, menjaga kerahasiaan data pasien, memberikan pelayanan sesuai kompetensi, dan menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan. Prinsip perjanjian terapeutik. Pada perjanjian terapeutik terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesepakatan atau konsen. Artinya, tindakan medis atau pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien memberikan persetujuan. Sebelum menyetujui, pasien harus mendapatkan informasi yang cukup mengenai tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, kecakapan. Maksudnya adalah perjanjian dilakukan oleh pihak yang secara hukum dianggap mampu dan memberikan persetujuan dan memiliki kewenangan. Jadi, pasien harus mampu memahami dan memberikan keputusan, sedangkan tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi dan kewenangan dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, kebebasan. Pasien memiliki hak untuk menerima atau menolak suatu tindakan tanpa adanya paksaan. Jadi, persetujuan pasien harus diberikan secara sukarela. Yang keempat, itikat baik. Artinya, baik pasien maupun tenaga kesehatan harus saling bersikap jujur, terbuka, dan saling menghormati satu sama lain selama proses pelayanan kesehatan. Yang kelima, informasi yang jelas. Pasien berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami, seperti mengenai kondisi kesehatan, tindakan yang akan dilakukan, manfaat, risiko, serta alternatif tindakan yang tersedia. Dengan begitu, pasien dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Keenam, kerahasiaan. Semua data dan informasi mengenai kondisi kesehatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan tidak boleh disebarluaskan sembarangan. Yang ketujuh, tanggung jawab. Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi, standar profesi, dan peraturan yang berlaku. Jadi, pelayanan yang diberikan harus dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh perjanjian terapeutik dalam bidang gizi. Yang pertama, ada contoh berdasarkan jenis layanan gizi. Untuk jenis layanan yang dipilih yaitu konsultasi dan asesmen gizi. Pada perjanjian ini terdapat komitmen pasien, yaitu memberikan informasi lengkap tentang kondisi kesehatan, pola makan, riwayat medis, dan riwayat keluarga, menyetujui pemeriksaan antropometri dan pengambilan sampel biologis jika diperlukan. Kemudian, untuk komitmen dari ahli gizi sendiri, yaitu melakukan pengkajian status gizi secara komprehensif dengan antropometri, biokimia, klinis, dan dieteri, menjaga kerahasiaan data pasien, serta menjelaskan hasil asesmen dengan bahasa yang mudah dipahami.
Indikator keberhasilan yang ingin dicapai berdasarkan perjanjian terapeutik pada jenis layanan ini yaitu data asesmen lengkap, pasien memahami hasil asesmen, dan diagnosis gizi ditegakkan dengan benar. Selanjutnya ada contoh perjanjian terapeutik berdasarkan kondisi klinis. Kondisi klinis yang diambil sebagai contoh yaitu pada pasien hipertensi dengan tujuan terapi gizi yaitu menurunkan tekanan darah dan mencegah komplikasi kardiovaskular. Pada perjanjian ini terdapat komitmen pasien dan komitmen ahli gizi serta target klinis yang ingin dicapai setelah melakukan perjanjian ini. Untuk komitmen pasien sendiri, yaitu mengikuti diet DASH, tinggi sayur buah, dan rendah lemak jenuh, membatasi natrium kurang dari sama dengan 2 gram per hari, garam kurang dari sama dengan 5 gram per hari, mengonsumsi sayur buah lebih dari sama dengan 5 porsi per hari, mengukur tekanan darah mandiri sebanyak 3 kali dalam seminggu, dan menghindari alkohol dan mengurangi kafein. Untuk komitmen ahli gizi sendiri, menyusun menu rendah natrium kurang dari sama dengan 2 gram per hari, mengedukasi cara membaca label natrium, merekomendasi teknik masak tanpa garam, dan memantau tekanan darah dan profil lipid setiap 4-8 minggu. Adapun target klinis yang ingin dicapai yaitu tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg, asupan natrium kurang dari sama dengan 2 gram per hari, kolesterol total kurang dari 200 mg per dl, dan penurunan berat badan 0,5-1 kg per bulan jika pasien hipertensi mengalami overweight. Baik, selanjutnya unsur-unsur perjanjian terapeutik. Unsur penting yang menjadi dasar hubungan profesional antara nutrisionis dan pasien, yaitu pertama, para pihak atau subjek perjanjian, terdiri dari nutrisionis atau ahli gizi sebagai pemberi pelayanan dan pasien atau klien sebagai penerima pelayanan. Yang kedua, kesepakatan atau persetujuan. Pertama, adanya persetujuan antara pasien dan nutrisionis sebelum pelayanan diberikan. Yang kedua, pasien memahami tujuan, prosedur, manfaat, serta tanggung jawab selama terapi gizi. Yang ketiga, objek perjanjian, berupa pelayanan asuhan gizi seperti asesmen status gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring, dan evaluasi. Yang keempat, tujuan pelayanan, adanya tujuan yang ingin dicapai bersama, misalnya memperbaiki status gizi, mengontrol penyakit terkait gizi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, selanjutnya yang kelima, itu ada hak dan kewajiban para pihak. Nah, hak sendiri itu ada 3, hak pasien, kewajiban pasien, dan kewajiban nutrisionis. Nah, untuk hak pasien itu, pertama, mendapatkan informasi yang jelas. Yang kedua, mendapatkan pelayanan profesional dan rahasia medis terjaga. Untuk kewajiban pasien, itu pertama memberikan informasi yang benar. Yang kedua, mengikuti rencana terapi yang telah disepakati. Dan untuk kewajiban nutrisionis, pertama, memberikan pelayanan sesuai standar profesi. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data pasien. Dan yang terakhir, hubungan kepercayaan profesional. Itu berisi perjanjian terapeutik didasarkan pada hubungan saling percaya, trust antara nutrisionis dan pasien untuk mencapai keberhasilan terapi. Tahapan perjanjian terapeutik. Yang pertama, tahapan prainteraksi, yaitu tahap persiapan sebelum melakukan pelayanan gizi di mana dietitian memahami kondisi pasien dan menyiapkan pelayanan sesuai standar profesi, yaitu dengan mengkaji data pasien dan masalah gizi yang dialami, kemudian menyiapkan rencana pelayanan gizi, dan memastikan kesiapan profesional dan etika dalam memberikan asuhan. Selanjutnya, tahap orientasi. Tahap awal hubungan terapeutik untuk membangun kepercayaan antara dietitian dan pasien melalui komunikasi yang efektif, yaitu dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan peran dietitian, selanjutnya menjelaskan tujuan serta prosedur pelayanan gizi, dan mendapatkan persetujuan dari pasien. Selanjutnya, tahap prainteraksi, yaitu tahap pelaksanaan asuhan gizi berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan hak pasien, yaitu dengan melakukan pengkajian, intervensi, serta monitoring evaluasi gizi. Selanjutnya, memberikan edukasi dan konseling sesuai kondisi pasien, dan menghargai keputusan serta menjaga kerahasiaan pasien. Dan yang terakhir, tahap terminasi,
yaitu tahap akhir hubungan terapeutik untuk mengevaluasi hasil pelayanan dan memastikan keberlanjutan perawatan pasien, dengan mengevaluasi keberhasilan intervensi gizi, serta memberikan edukasi dan rencana tindak lanjut, dan mendokumentasikan pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab profesi. Jadi, kesimpulannya adalah perjanjian terapeutik merupakan kesepakatan antara nutrisionis dan pasien sebagai dasar hubungan profesional dalam pelayanan gizi. Yang kedua, perjanjian mencakup tujuan pelayanan, hak dan kewajiban, serta komitmen kedua pihak dalam menjalankan keberhasilan terapi. Yang ketiga, pelaksanaannya berlandaskan prinsip kesepakatan, kecakapan, kebebasan, etikat baik, informasi yang jelas, kerahasiaan, dan tanggung jawab. Yang keempat, perjanjian terapeutik dilakukan melalui tahapan prainteraksi, orientasi, pelaksanaan asuhan gizi, dan terminasi. Yang kelima, penerapan perjanjian terapeutik membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan penghormatan terhadap hak pasien. Dan tujuan akhirnya adalah mendukung keberhasilan terapi dan tercapainya asuhan gizi yang optimal. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, atas kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.